Halo pemirsa, terduga pelaku penistaan agama MKC ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Badung, Bali. Unggahan KC di media sosial dinilai membuat resah warga. Saya Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Akibat korsleting, belasan rumah pada pemukiman padat di Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Mengetahui tempat berteduh habis dilalap api, dua warga syok berat hingga pingsan. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi saat hanguskan rumah warga pada pemukiman padat penduduk di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran tiba bersama warga berjibaku memadamkan api. Sempitnya akses membuat petugas terkendala memadamkan api. Mendapati rumahnya terbakar, sejumlah warga histeris bahkan ada yang pingsan. Tahu, tinggalin udah banyak apinya. Ini apinya tinggal. Tapi Ibu sempat bawa barang-barang nggak Bu? Udah ke bawah. Boro-boro baju yang Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah ini mengakibatkan 18 rumah hangus terbakar. Kondisi sampai saat ini masih ada kemungkinan buat perawatan. Namun kami mengupayakan untuk pemblokiran sehingga yang terbakar tidak akan bertambah. Mudah-mudahan dukungan sumber air insya Allah cukup untuk dari Kali Ciliwung. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan kapas sintesis terbakar di Semarang, Jawa Tengah. Saat kejadian, gudang tidak ada yang menjaga. Mobil dan motor yang ditinggal pemiliknya hangus terbakar. Suara ledakan membangunkan warga Kerajaan Beringin Putih, Bergas, Semarang yang sebagian besar masih tertidur. Ternyata sumber suara berasal dari gudang penyimpanan kapas sintetis yang terbakar. Selain kencangnya angin, di dalam gudang terdapat banyak bahan yang mudah terbakar sehingga api merembet dengan cepat ke seluruh bagian bangunan. Apa Pak? Ledakan. Ada ledakan ya? Ya, kayak mercon itu loh, mercon apa tuh? Kayak pesta itu kok. Mak biar gitu? Ya, dia. Yang tahu kan seperti orang pesta kembang api itu lah, jadi setelah pada keluar kok api udah. Setelah hampir 2 jam, sekitar 19 mobil damkar mampu memadamkan sumber api. Saat kebakaran, pemilik maupun penjaga gudang tidak berada di tempat. Taksi waktu itu yang terbakar Haval, mobil 1 CRV dan kendaraan 1 tangki. Untuk estimasi kerugian Pak? Belum bisa memastikan begitu. Bisa mencapai ratusan juta ya Pak? Oh, bisa lebih. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Diduga akibat senggolan di jalan, seorang pengendara motor terlibat keributan dengan pengemudi mobil di lampu merah Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sejumlah pengemudi ojol yang mencoba melerai sempat kewalahan karena pengendara motor mengamuk hingga mematahkan kaca spion mobil. Sejumlah pengemudi ojek online berusaha melerai keributan antara pengemudi mobil dan pemotor di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keributan memanas lantaran pengendara motor mengamuk hingga nekat memecahkan kaca spion mobil. Menurut warga, keributan dipicu dari salah paham saat pengemudi mobil yang melaju dari arah Ancol hendak berbelok ke pintu air, tiba-tiba menyenggol pemotor yang melaju dari pintu air menuju ke Senen. Di sini. Dari arah mana Pak? Dari sini Pak. Nih, ke sana, motor dari sana. Nah, itu murni apa? Laka. Polisi belum bisa memastikan penyebab keributan karena belum ada laporan yang masuk. Dilakukan pengecekan
sudah tidak ada, artinya kejadian memang tidak berlangsung lama. Terus arus lalin juga sudah lancar. Untuk sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke Polsek Sawah Besar, jadi kita belum bisa memastikan itu. Mencegah kejadian serupa, polisi menyiagakan personilnya di sepanjang Jalan Gunung Sahari karena di lokasi banyak pengendara yang menerobos lampu merah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Diduga tak pandai berenang di laut, seorang calon tentara nasional Indonesia tenggelam saat latihan renang bersama dengan temannya Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Jasad korban yang terseret arus ke Palung ditemukan 6 jam setelah kejadian. Warga dikejutkan dengan penemuan jenazah Jandri yang tenggelam di Pantai Bahari, Pakue, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jasad korban ditemukan setelah 6 jam dilakukan pencarian. Peristiwa terjadi saat korban Jandri bersama 2 temannya sedang latihan renang di lokasi kejadian untuk mengikuti tes calon anggota TNI. Tapi naas, kondisi air yang sebelumnya surut tiba-tiba naik hingga membuat ketiganya terseret arus ke area Palung. 2 teman korban selamat, namun korban yang diduga tak bisa berenang segera tenggelam. Warga yang tenggelam di Pakue itu di Pantai Bahari, kami baru mendapat laporan setelah sholat maghrib, kira-kira itu jam 18 lewat. Kira-kira jam 24.00 korban sudah ditemukan dan dievakuasi. Jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Israel Yanas melaporkan. Disuruh mengambil uang di bank di Mojo Agung, seorang pemuda ditemukan tewas akibat luka tusuk di pinggir Jalan Raya Temon, Mojokerto, Jawa Timur. Motor korban yang sempat hilang ternyata dititipkan pelaku pembunuhan di rumah seorang warga tak jauh dari temuan jasad korban. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang pemuda tergeletak di depan rumah warga di pinggir Jalan Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Didapati adanya luka bekas tikaman di dada korban. Saat olah TKP, polisi menemukan bekas darah mengering hingga ke belakang rumah sejauh 50 meter. Korban diketahui adalah Rizky Ardianto, 28 tahun, warga Desa Bandaran, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Kerabat dan ayah korban menangis bahkan jatuh pingsan saat melihat korban sudah tak bernyawa. Warga sempat mendengar adanya teriakan korban meminta tolong. Coba, kau lihat. Itu jam berapa, Bu? Anakku udah ngaji jam 2:30. Itu gimana teriakannya gimana? Tolong, tolong. Terus ibu langsung lihat? Enggak lihat. Enggak. Polisi mendapati motor korban hilang dan hanya ditemukan kunci sepeda motor. Dari keterangan kerabat diketahui korban sebelumnya disuruh mengambil uang di bank di Mojo Agung. Saat ditelepon, korban mengaku berada di kawasan Ngelinu dan tiba-tiba telepon terputus. Kalau cerita dari keluarganya tadi gimana katanya, Pak? Katanya suruh ambil uang. Di mana, Pak? Di Mojo Agung. Setelah itu? Nah, terus dia jarak 1 jam telepon, disuruh ke ngelengok gitu. Korban ini? Iya, terus ngelengok dia mencara ke sini. Tahunya terus udah putus HP-nya itu, tahunya ketemunya di sini. Kita masih menunggu Iden juga untuk lukanya di mana aja tepatnya, nanti dilihat oleh rekan-rekan Iden nanti. Pak, yang ditemukan benda apa saja, Pak? Yang ditemukan sendal sama HP-nya, HP korban. Untuk sepeda motor, Pak? Untuk sepeda motor sementara masih. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk diotopsi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sepeda motor korban yang dititipkan oleh 2 orang tak dikenal di rumah Ina Yulianti sekitar 500 meter dari lokasi temuan jasad korban. Ina mulai curiga karena motor tak juga diambil hingga malam hari. Dia bilang gini, Mbak, titip sepeda ya? Iya, bilang gitu saya. Terus saya
taruh sini ya Mbak ya. Tunggang ya. Naikkan? Ya, dinaikkan ya. Terus? Lalu di sini bilang. Suwun Mbak Yong. Terus setelah itu orangnya pergi? Pergi sini, lewat sini. Dua-duanya. Dua-duanya. Dari pemeriksaan saksi, polisi telah menemukan identitas pelaku. Alhamdulillah nama sudah kami kantongi. Saat ini tim sedang melakukan pengejaran terhadap tersangka. Sekarang kami masih merangkai semua clue-clue dan juga melakukan pengejaran terhadap pelaku, terduga pelaku. Sepeda motor korban diamankan ke Polsek Trowulan sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Menunggu jemputan usai turun dari bus, seorang pria jadi korban penjambretan di Medan, Sumatera Utara. Aksi dua pelaku yang menggunakan motor terekam CCTV. Sambil bermain HP, seorang pria yang sedang menunggu jemputan ojek online berdiri di pinggir jalan William Iskandar, Medan, Sumatera Utara. Tanpa disadari, dua pria yang berboncengan motor datang dari belakang dan langsung menyambar HP korban. Korban berupaya mengejar namun gagal. Kejadian aksi jambret HP di kawasan ini sudah sering terjadi dan dilakukan komplotan yang sama. Dugaan sementara, pelaku telah mengincar korban sebelum beraksi. Saya lihat dari rekaman mungkin itu udah diintai itu. Karena di sini memang agak rawan dengan penjamretan. Di jalan besar William Iskandar Pasar 5 ke arah Unimed itu rawan penjamretan. Udah berapa kali ini di sini kejadian. Jadi kayak semalam dia kejadiannya secepat itu, berarti orang itu udah terbiasa. Itu aja kalau menurut saya sebagai pemilik tempat ini. Warga berharap petugas kepolisian sering melakukan patroli di kawasan rawan tindak kriminal ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Polisi menangkap 2 dari 4 kawanan pelaku pencurian handphone di kawasan Jakarta Barat. 2 pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya. 2 pelaku lainnya masuk ke dalam daftar pencarian orang. Komplotan pencopet 3 orang pria dan 1 wanita beraksi di dalam lift di salah satu mal di Jakarta Barat. Dari CCTV terlihat keempat pelaku beraksi mencopet handphone belasan juta rupiah milik seorang selebgram, Vanessa Valencia. Korban panik mengetahui handphonenya hilang. 1 pelaku mengarahkan korban untuk keluar lift mencari pelaku yang mengambil handphonenya. Dari penyelidikan 2 pelaku teridentifikasi dan langsung dibekuk Satreskrim Polres Jakarta Barat di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Usai pemeriksaan, kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dari tangan pelaku disita sejumlah barang bukti, diantaranya tas dan pakaian pelaku saat beraksi. Dan modus pelaku adalah mencopet atau mengambil barang berharga milik pengunjung mal yang lain. Itu dilakukannya di dalam lift. Mereka berempat melakukan aksinya, di mana terjadi pembagian tugas di situ. Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. 2 pelaku yang tertangkap kini ditahan di Mapolres Jakarta Barat. Keduanya bakal terjerat pasal tentang pencurian dan terancam 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, setelah sempat buron, konten kreator Muhammad Kece ditangkap pada tempat persembunyiannya di Badung, Bali. Terduga penista agama tersebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum. Dengan pengawalan ketat petugas Bareskrim Polri, YouTuber Muhammad Kece tertangkap di Kuta Utara, Badung, Bali. Pria asal Jawa Barat ini segera dibawa ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Pada isi ceramahnya, pria yang biasa dipanggil Pak KC ini kerap melecehkan agama sehingga dilaporkan sejumlah pihak. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan kita? Isi ceramah tersangka di media sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan telah diblokir Kominfo. Yang tentunya ini menjadi bagian
Polri secara serius untuk menuntaskan permasalahan yang tentunya telah membuat kegaduhan di tanah air ini, khususnya umat Muslim di Indonesia. Pada kasus ini, barang bukti konten video yang menyebarkan keresahan, laporan pihak terkait dan pemeriksaan saksi telah dikumpulkan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pegawai negeri sipil terancam sanksi karena mengamuk saat pergoki suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap Investigasi. Jalan muda,